Pesona Ustadz Tampan, Bab 55, Salah Tingkah. Zia yang baru saja mendapatkan pesan terakhir dari Ammar sedikit merubah wajahnya. Ada sedikit rasa kesal pada dirinya sendiri. Karena tadi dia sudah berharap yang tidak-tidak dengan apa yang sudah dikatakan Ammar padanya dalam pesan. Tidak bisa dibohongi jika tadi dia sudah berharap yang lebih. Assalamualaikum Bu, dari luar terdengar suara cempreng Aira yang baru saja pulang dari sekolah. Waalaikumsalam Nak, kamu dari mana? Memangnya sekolah sampai asyar begini ya? Kenapa baru pulang? Kebiasaan kamu Aira, suka seenaknya saja kalau main sama teman-teman sekolah. Kamu ini kan perempuan harus bisa jaga diri. Nanti kalau ada apa-apa di luar, ibu juga yang dimarahin sama ayah kamu nanti. Aira memainkan jemari tangannya. Baru saja dia sampai di depan pintu rumahnya, tapi Sonia sudah mencerewetinya panjang lebar. Hehehe, Aira tadi abis ikut main ke rumah teman dulu Bu. Mau telepon ibu? HP Aira keburu mati. Gadis remaja itu nyengir di depan Sonia. Tanpa rasa berdosa dia masih bisa santai menjelaskan semuanya. Mata Sonia langsung menatap geram ke arah putrinya. Ini bukan pertama kalinya Aira pulang terlambat pulang ke rumah. Namun hampir setiap hari dia seperti itu. Meski Aira dan Zia adalah kakak dan adik, namun sikap dan perilaku mereka sangat jauh berbeda sekali. Bu jangan marah ya. Beneran loh, HP Aira itu mati. Bujuk gadis itu, dia tahu wajah Sonia sedang manyun di hadapannya. Sudah masuk kamar, dan ganti pakaian kamu. Siap-siap untuk salat jamaah asyar di masjid. Ah, love you Bu. Aira langsung memeluk Sonia saat wanita paruh baya itu mulai sedikit tersenyum padanya. Aira masuk ke dalam kamarnya, kebetulan ia masih satu kamar dengan Zia, karena kakaknya jarang di rumah, dia malah lebih senang tidur bersama santri biasanya. Ah Kak Zia, ngagetin aku aja. Tumben ada di kamar. Biasanya kakak sama sohib-sohibnya di kamar santri. Aira langsung melempar tasnya ke kasur, dan gadis itu juga langsung menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Ya Allah Dek, kaos kaki saja belum kamu buka. Zia menggelengkan kepalanya melihat kelakuan adiknya sendiri. Aira kecapean Kak. Tadi abis main sama teman-teman, hehehe, ucapnya dengan santai. Bahkan Aira tidak langsung mengganti bajunya. Begitulah gadis itu, seenaknya saja bersikap. Tadi ada Mas Ammar kesini. Aira masih belum connect, dia cuek saja. Dia nanyain kabar kamu Dek. Siapa Kak? Mas Ammar. Ammar yang mana? Yang aku kenal hanya satu. Ammar yang dari Jogja cucunya Kiai Bahar. Ya itu tadi dia sini. Aira langsung bangkit duduk. Dia mendongak ke arah kakaknya. Wah beneran? Tadi Mas Ammar kesini. Kenapa tidak tungguin Aira dulu pulang? Aku kan kangen pengen lihat wajahnya. Ucapnya dengan begitu terus terang. Zia terdiam, seperti ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Tapi beneran Kak? Mas Ammar cariin Aira. Tumben sekali. Dia kan dingin banget kayak kulkas. Dulu di pesantren memangnya pernah mau lirik perempuan. Sampai aku pikir dia itu suka sama pria lagi Kak. Karena saking gak pernahnya dia deketin perempuan. Teman-teman Aira pada kirim surat sama dia. Tapi gak pernah satu pun yang dapat balasan. Apaan? Dia genit begitu. Tadi aja ucapannya begitu terus terang. Sudah pasti dia sudah biasa bilang begitu sama semua perempuan. Buktinya sama aku aja dia sengaja menggoda begitu. Ucap Zia dalam hatinya. Dia teringat saat Ammar bilang akan melamarnya. Meski itu hanya sebuah candaan, namun cukup membuat hatinya berdebar-debar sejak tadi. Masa kakak pikir dia sudah biasa menggoda seorang perempuan? Terlihat dari ucapannya yang begitu terus terang begitu. Mana bisa Kak? Aira saja yang kegatelan sama Mas Ammar gak pernah ditanggepin sama dia. Bilangnya Aira ini adiknya. Padahal adik dari mana?
Kita tidak keluar dari rahim yang sama, keluarga kita juga berbeda. Tapi boro-boro dia nanggepin Aira. Tapi buktinya tadi nanya kamu Ra. Aira tersenyum sendiri mendengar kakaknya mengatakan hal itu. Kalau tahu Mas Amar kesini, aku juga gak usah kelayapan tadi sama teman-teman sekolahku. Hahaha, seru Aira tidak berhenti tertawa. Sementara di sebuah mobil, Amar tiba-tiba meminta mobil itu berhenti. Dia meminta untuk putar balik kembali ke arah pesantren. Seira langsung bertaring memarahi adiknya. Bagaimana bisa sandal orang lain kamu pakai sih, Dek? Ada-ada aja. Jangan-jangan cuman akal-akalan kamu aja. Biar balik lagi buat ketemu sama Zia ya. Sierra berkata dengan urat yang terlihat di lehernya. Rizal pasrah mendengar pertengkaran di antara kakak beradik itu. Namanya juga sandal murah Mbak, bukan satu-satunya di dunia. Jadi pasti banyak yang sama. Iya sudah Mbak, telepon Om Isa saja ya. Ini kan hanya perkara sandal. Nanti bisa ditukar lain waktu saja Dek. Lagian sandal kalian itu bentuknya sama. Jadi ditukar saja tidak apa-apa. Daripada balik lagi begini. Padahal sudah jauh, gerutu Seira tidak terima. Tidak boleh Mbak, harus ditukar dulu. Tadi Amar sudah, suara Amar semakin pelan. Sudah apa? Sudah janjian mau ketemu lagi ya? Seru Sierra belak-belakan, Amar langsung nyengir. Tadi katanya gak ketemu, tapi minta balik lagi ke sana. Memang aneh kamu tuh Mar, Mbak bilangin Umi nih, ada yang lagi kasmaran gitu. Amar cuek saja tersenyum, dan walaupun Sierra ngedumel dia tetap saja menyuruh Rizal untuk kembali ke pesantren. Sekalian kamu lamar saja nanti Mar, sebelum pulang ajak ke KUA langsung, kan enak tuh, kalian kuliah bareng. Aku tahu Mbak, tidak usah diajarin juga Amar tahu mana yang terbaik, cuman Umi belum ngizinin. Hehehe, tetap saja Amar dianggap mereka masih kecil. Padahal kan udah sebesar ini. Sierra refleks langsung tertawa mendengar apa yang diucapkan oleh adiknya. Umi benar, kamu memang masih kecil Dek, dan sampai kapanpun ya kamu akan tetap jadi anak kecilnya Umi. Mobil mereka kembali ke depan pesantren, Amar langsung keluar menyapa Ustadz Isa, meminta maaf karena dia yang salah akan hal itu. Maaf ya Ustadz, tadi saya salah. Alhamdulillahnya belum terlalu jauh. Jadi masih bisa ditukar. Ucap Amar meminta maaf kepada Ustadz Isa. Dari arah kamar, Aira mendengar suara Amar yang datang lagi. Dia langsung sumringah berdiri. Kak, itu Mas Amar balik lagi kan? Aku tidak salah, dari suaranya saja sudah terdengar halus-halus gimana gitu. Aira sedikit mengintip dari balik pintu. Dan benar dia melihat ada pria itu sedang mengobrol dengan ayahnya. Kak benar, itu Mas Amar. Aira masuk kembali ke dalam kamar membetulkan kerudungnya. Ini udah bagus kan Kak? Aku mau keluar nyapa Mas Amar. Zia hanya terdiam, dia tidak bisa seagresif adiknya meski dia menyukai pria itu. Sudah cantik, cicitnya pelan. Dia langsung saja keluar dari dalam kamarnya, berjalan ke depan halaman rumahnya. Mas Amar, kapan kesini? Amar tersenyum. Zia kini yang mengintip di balik pintu. Ustadz Isa menatap putrinya yang sedang senyum-senyum centil pada Amar. Kamu ngapain keluar? Udah sana masuk. Matamu itu lihat Amar udah kayak lipat. Jaga pandangan kamu Aira. Lihat saja Mar kelakuan Aira ya begitu. Belajar di Jogja 4 tahun, balik ke rumah balik lagi sifat aslinya. Ustadz Isa seolah merasa malu melihat sikap putrinya yang seperti itu. Tidak apa-apa Ustadz, dia masih proses mencari jati dirinya. Tuh kan, Mas Amar saja mengerti. Masa ayah tidak? Protes Aira. Sementara Sonia berdiri di depan pintu kamar anaknya. Dia tahu kalau Zia ada di balik pintu, sengaja wanita paruh baya itu membuka pintu keluar tiba-tiba, membuat Zia tiba-tiba terjatuh ke depan. Bruk,
Suara itu mengagetkan semuanya. Amar juga langsung menengok ke arahnya, dan refleks Zia mengalihkan pandangan. Ibu, cucit Zia merasa malu karena jadi pusat perhatian. Sonia hanya tersenyum, dan Amar tiba-tiba saja mendekat padanya, melewati Aira yang sedang cari perhatian kepadanya. Kamu tidak apa-apa, Dek? Tanya Amar dengan suara lembutnya. Zia mengeriyitkan dahinya, belum berani melihat ke arah pria itu. Aku tidak apa-apa. Zia langsung berdiri sempurna dengan canggung. Dia membalikan badan membelakangi Amar. Kalau kamu terluka, biar aku sembuhkan lukamu. Mas Amar bilang apa sih, ngawur saja, kita bukan mahram. Tolong mendekat padaku. Baiklah, nanti aku akan menjadikan kamu mahram untukku. Jadi aku bisa mengobati lukamu jika jatuh. Uhuk, uhuk. Zia langsung batuk kecil, dia langsung berjalan cepat meninggalkan Amar dan ibunya. Sonia mendengar apa yang dikatakan Amar pada putrinya. Dia malah salting sendiri mendengar apa yang dikatakan Amar. Hei anak muda, ucapan kamu itu harus dibuktikan ya. Jangan asal bicara, perintah Sonia dengan wajah bahagianya. Doakan tante, semoga terlaksana. Amar permisi dulu. Assalamualaikum. Amar kembali berpamitan. Aira tidak bergeming di halaman rumah. Dia sedang mendapatkan ceramah dari ayahnya. Niatnya mau melihat Amar namun malah mendapat ceramah dari Ustadz Isa. Amar kembali ke mobil dengan penuh senyuman di wajahnya. Dia kembali duduk di belakang. Sierra memilih tidak keluar lagi dari mobil, karena adiknya hanya berniat untuk menukar sandal. Meski dalam otaknya tidak pernah ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tuh lihat mas, cowok jatuh cinta itu kayak adikku. Begitulah kira-kira, tapi kamu kok gak begitu sama aku mas, malah seringnya jutek sama aku. Setelah melihat ke arah Amar yang sedang senyum-senyum sendiri, Sierra menoleh ke arah Rizal yang hanya diam mematung. Dia tidak tahu aja, kalau aku juga pernah ada di fase yang sama seperti itu. Senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri, bahkan kadang aku bersikap konyol sendiri. Rizal bermonolog di dalam hatinya. Dia teringat saat dia mulai jatuh cinta pada Sierra. Tidak jauh beda dengan Amar sekarang. Hanya enggan saja dia menunjukkan hal itu di depan Sierra. Mas, kamu dengar aku ngomong gak sih? Jawab apa ke? Beri tanggapan, jangan diam saja, protes Sierra. Kamu bicara apa memang? Sierra langsung mendengus kesal karena sikap cuek suaminya. Amar di belakang malah lucu melihat kelakuan kakaknya. Amar kembali mengeluarkan telepon genggamnya, dia membuka aplikasi hijaunya, kemudian mulai mengetik sebuah pesan untuk seseorang. Beneran kamu tidak terluka tadi, Dek? Aku jadi kepikiran loh, takut kamu pingsan atau kenapa-napa. Amar tersenyum sendiri ketika selesai mengetik pesan itu. Sebenarnya dia tahu kalau Zia tidak apa-apa, dia memang hanya ingin bercanda melihat respon dan balasan Zia tentang pesanan itu. Jangan lebay mas, aku tidak apa-apa, kamu tidak usah meledekku. Aku tahu kamu sedang menertawakan aku karena aku terjatuh tadi. Jahat sekali kamu mas. Jawab Zia dengan ketus. Amar langsung mengerutkan keningnya, merasa bersalah dengan apa yang telah diucapkan. Maafkan aku, sejujurnya aku senang melihat sikap canggung saat kamu bertemu denganku. Aku suka melihat kamu yang malu-malu seperti itu. Seperti ada rasa penasaran tersendiri untukku. Dan kamu harus tanggung jawab. Zia tidak begitu paham dengan apa yang diucapkan oleh Amar tentang tanggung jawab itu. Tanggung jawab apa? Memangnya aku melakukan apa? Aneh kamu mas. Zia yang sedang duduk di meja makan menggelengkan kepalanya dengan apa yang diucapkan oleh Amar. Dia bingung kenapa pria itu begitu terus terang kepadanya. Membuat dadanya tidak aman, setiap kali dia berucap sesuatu kepadanya. Tanggung jawab, karena sudah membuat hatiku seperti ini. Aku harus bagaimana?
Ketika aku jauh-jauh darimu, pikiranku mulai berpikir tentang kamu, Dek, dan aku terpesona dengan mata kamu yang indah. Astagfirullahalazim, istighfar Mas. Jangan memikirkan aku yang belum halal untukmu. Amar langsung tertawa dengan balasan terakhir yang dikirimkan oleh Zia. Saat dia mengungkapkan isi hatinya, malah Zia menyuruh dia beristighfar. Firasatku tidak salah, dia benar-benar tumbuh menjadi seorang wanita yang luar biasa. Membentengi dirinya dengan ilmu yang dia miliki, dan itu membuat aku semakin penasaran untuk bisa mendapatkannya. Ya Allah, mulai sekarang aku sebut namanya dalam doa. Itu ikhtiarku untuk meminta izin karena penciptanya. Amar masih senyum-senyum sendiri. Sedangkan di ujung telepon, Zia sedang merasa geli dengan apa yang dikatakan oleh Amar. Meski hati kecilnya mengakui kalau dia senang mendengar kata-kata itu diucapkan oleh Amar kepadanya. Kata Aira, dia pria yang kalem dan tidak pernah mendekati seorang wanita maupun. Kayaknya itu salah, lihat saja tadi bagaimana dia menggodaku. Dasar pria, sama saja. Gerutu Zia berbicara sendiri, padahal Amar hanya mengatakan itu kepadanya saja. Dia tidak mungkin mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan hatinya kepada wanita yang tidak disukai. Amar sebenarnya sedang memberikan sinyal kalau dia menyukai Zia. Karena gadis itu adalah satu-satunya yang mendapatkan gombalan dari Amar. Baiklah, aku akan beristighfar setiap hari, tentunya dibarengi dengan doa juga. Hahaha, lucu sekali kamu itu. Aku tidak sedang bercanda dan tidak sedang bergurau dengan apa yang aku katakan. Mulutku memang tidak bisa ditahan. Aku akan mengatakan apapun yang ada di dalam hatiku, ketika aku sudah menemukan seseorang yang untuk aku jadikan istri. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like,